Presiden Republik Indonesia bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Selamat pagi untuk kita sekalian. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Staf Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara. Yang kami hormati para bupati, penjabat wali kota Kupang, penjabat bupati se-Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah 1 Kementerian PAN-RB, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati para kepala bagian organisasi se-Nusa Tenggara Timur, aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun secara online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya pada hari ini Senin tanggal 3 Oktober 2022, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam acara pengarahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve, Shalom. Yang saya hormati Menpan RB Republik Indonesia dan staf ahli menteri yang hadir pada kesempatan ini, saya bersyukur karena menjadi gubernur hadir seorang sahabat dengan jabatan yang berbeda. Jadi Bung Azwar Anas ini sebelumnya datang sebagai kepala LKPP, baru diangkat oleh Presiden, langsung NTT mendapatkan tempat kunjungan pertama kali. Waktu itu 8 bulan kemudian jadi Menteri Menpan RB, dilantik oleh Presiden. NTT pertama kali kita. Hebat. Terima kasih Pak Menteri. Memang bukan karena memang cinta, memang dia tahu NTT ini penuh dengan tekanan batin luar biasa, jadi perlulah diobati oleh Menteri. Hadir di sini para bupati dan seluruh pimpinan DPD, staf khusus gubernur, walaupun kami masih dalam kondisi berduka karena kehilangan seorang tokoh terbaik Nusa Tenggara Timur, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah kembali ke rumah Bapa di surga. Pak Menteri, memang tugas pelayanan publik ini menjadi sangat menarik dan tantangannya luar biasa. Nusa Tenggara Timur itu termasuk salah satu provinsi yang punya banyak kendala. Banyak hal tentunya, tapi kalau saya mengeluh terus nanti Pak Menteri bilang kayak gitu. Tapi satu hal yang paling memberatkan kami adalah P3K. Ini pemerintah pusat seluruh itu uangnya tidak pernah ada. Jadi yang bermasalah itu gubernur dan para bupati. Karena mereka tahunya bahwa yang ngangkatnya gubernur dan para bupati. Tapi uangnya nggak pernah dikirim oleh pemerintah pusat. Tapi dianjurkan untuk harus buka lagi lowongan untuk orang-orang mendaftar. Karena itu lewat tempat ini kami harapkan untuk itu Pak Menteri berikanlah jalan keluar di buat kami.
sehingga kami bisa juga mendapatkan cara untuk menyelesaikan ini. Kalau umpama seandainya jangan ditentukan berapa sesuai dengan kekuatan keuangan daerah, itu masih bisa kita pikirin. Nanti baru kita cari akal nanti kemana. Tadi yang menjadi pekerjaan lewat program-program pertanian, peternakan, perikanan, sambil melakukan tambahan terhadap pendapatan bulanan. Itu mungkin masih bisa kita cari akal. Tapi kalau diwajibkan dengan angka seperti itu, lalu uangnya tidak pernah ditransfer oleh pemerintah pusat, nggak mungkin diselesaikan oleh pemerintah daerah. Nah, itu memang hal-hal yang memberatkan. Yang kedua, supaya seragam, nanti penerima honorer itu harus ada passing grade, supaya jangan merasa kalau gubernur itu yang mengatur suka-suka. Jadi honorer itu harus dites dengan passing grade tertentu. Jadi tidak lagi itu. Walaupun memang sebagai gubernur bisa saja kita, tapi kalau dia seragam dari Pak Menteri kan enak. Jadi tidak lagi itu datang dari gubernur semata-mata. Saya melihat banyak kali kita punya masalah serius. Terima pegawai honor, tapi karena titipannya banyak, jadi kalau itu yang bersangkutan mempunyai kemampuan. Ini juga kendala. Saya tengok-tengok, saya lihat ini perlu lah. Mumpung ada Pak Menteri di sini, jangan saya menjadi korban. Pak Menteri cobalah bikin aturannya supaya ke depan honorer boleh diterima dengan passing grade diatur lewat BKD. Jadi tidak semua pemerintah punya hak untuk rekrut. Nanti gubernurnya nanti tiba-tiba rekrut bagus kalau bagus. Kalau dia jelek, apalagi titipan-titipan ada dari teman saya atau dari DPR atau dari mana kita tahu. Kita bermasalah serius dengan masalah seperti itu. Bantu orang bagus, tapi kan juga membantu publik itu bagus. Saya harapkan ini beberapa hal. Dan selamat datang di Kupang, Bapak Mokibelu. Kami juga menyiapkan untuk ke depan apa disarankan oleh Pak Menteri untuk membuka perizinan satu pintu itu nanti mungkin di mall kami lagi itu. Kami juga punya mall di situ dikelola oleh Lipo. Jadi mungkin kami bisa minta beberapa satu tempat untuk kami bisa disewa bisa gampang gitu. Saya punya kepala perizinan ini kan menjadi pejabat di lembaga, jadi dia mungkin menikmati betul di sana meninggalkan, tapi tidak apa-apa, pasukannya bisa kerja dengan baik. Dia sedang menikmati menjadi seorang bupati. Pak Menteri harus tahu bahwa sekarang ini bukan pejabat itu model pejabat itu serasa bupati. Karena Menteri Dalam Negeri telah memberikan kewenangan luar biasa. Mereka boleh memberhentikan, mereka boleh melakukan evaluasi, mereka boleh berapapun seperti gubernur, seperti bupati, layaknya bupati. Jadi sekarang tidak boleh pakai pejabat. Mereka adalah bupati juga. Bupati tanpa baliho mereka langsung jadi. Kita kampanye keliling setengah mati, berjuang setengah mati, tidur pun setengah mati, mereka tidak perlu. Santai-santainya tiba-tiba SK turun bupati. Itulah memang luar biasa mereka. Nah itu saya harapkan apa yang disarankan oleh Pak Menteri tadi itu menarik. Dan nanti Nusa Tenggara Timur akan ada di sini para bupati semua di sini. Jadi nanti kami dari Pak Menteri kalau pulang tidak jadi, maka bupati-bupati kita berdapat satu sama lain. Ini satu masa di cuma satu saja. Ini malu kita. Ya ini harus di depan langsung itu ada Pak Bupati Manggarai Timur, TTU, ada Ende, Kota Kupang, dengan lembaga. Harapkan ini 2 bulan setelah Pak Menteri balik bisa kami dapat laporkan seluruh bupati, kabupaten-kabupaten yang ada NTT siap. Sebagai gubernur saya akan pantau sehingga ini Pak Menterinya jangan lihat dia begini-begini, galak menterinya ini. Gubernurnya bisa diomelin dimaki nanti. Karena itu saya daripada nanti kalau menterinya makin gubernur, saya lipat kalian seluruh bupati. Jadi jangan kita juga hanya cuma diomelin cuma menteri saja. Supaya ini menjadi pelayanan publiknya lebih gampang. Supaya ke depan perizinan-perizinan itu tidak lagi menghambat kita. Itu Nusa Tenggara Timur termasuk bukan di provinsinya, tapi tercatat di pusat Nusa Tenggara Timur perizinan paling lambat. Salah satu provinsi dengan perizinan paling lambat Nusa Tenggara Timur. Ini bukan masalah di provinsi, di kabupaten-kabupaten itu jadi masalah. Saya ingat karena
Ada izin yang sudah berulang-ulang tahun di sebuah kabupaten. Saya telepon Pak Menteri, saya telepon bupati. 2 hari lagi izinnya tidak keluar, saya akan lapor presiden, kamu sudah mantap. Maka perlu ada penjabat di situ. Karena kamu dianggap sudah mantap. 1 hari kemudian izinnya keluar. Model seperti itu. Ya, tapi kan tidak mungkin setiap saat kita cari untuk begitu terus izin seperti banyak. Karena itu saya harapkan model-model seperti ini akan banyak membantu, dan apalagi pilihan pertama Pak Menteri menjadi Menteri RB, Pak RB hadir di sini memberikan motivasi, dorongan, cara bagaimana supaya kami bisa menyelesaikan masalah-masalah aparatur sipil negara kami, juga menyelesaikan hal-hal yang menyangkut terhadap pelayanan publik di provinsi Nusa Tenggara. Karena itu kami minta arahan Pak Menteri untuk memberikan masukan, dorongan, motivasi kepada kami sehingga pelayanan publik Nusa Tenggara Timur makin hari makin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve Shalom. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama arahan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur minta kami di sini ya, kita duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, shalom. Ini saya catat takut keliru salvenya. Saya hormati Pak Gubernur yang berbahagia, dan di tengah suasana bela sungkawa, ternyata Pak Gubernur tetap berharap program ini berlangsung, dan oleh karena itu kami atas nama pribadi dan Menpan RB menyampaikan bela sungkawa yang dalam atas kehilangan orang terdekat beliau dalam tugas, yaitu Pak Sekda Provinsi NTT. Mudah-mudahan semangat dan spirit beliau bisa terus diteruskan oleh kita semua. Dan saya hormati Ibu PLT Sekda, Ibu Johana, ada Wali Kota Bupati, Bupati ND, Bupati Timur Tengah, Utara, Bupati Manggarai Timur, PJ Wali Kota Kupang, PJ Bupati Lembata, staf gubernur, pimpinan teman-teman PD, staf ahli bidang administrasi dari Menpan RB hari ini hadir, dan juga ASDEP terkait dengan standarisasi pelayanan publik yang hari ini juga hadir bersama saya dan teman-teman sekalian dari Menpan RB. Pertama, saya senang karena datang beberapa bulan yang lalu hadir di tempat ini telah mulai ada perubahan yang signifikan di kota ini. Tepuk tangan saya buat Pak Gubernur. Karena leadership itu pasti terasa. Aturan itu bagus, tapi kalau leadershipnya lemah, biasanya lamban. Tapi ini aturan ada, leadershipnya dahsyat beliau ini. Jadi terasa sekarang NTT itu banyak orang ingin datang ke NTT karena wisatanya hebat. Nah, tentu ke depan perlu orang datang ke NTT bukan karena berwisata saja, tapi karena pelayanannya hebat. Nah, tepuk tangan saya kira buat NTT. Mudah-mudahan ke depan bisa terus kita kejar berbagai pertumbuhan yang ada di luar NTT. Ibu dan saya hormati, Pak Gubernur izinkan nanti saya menyampaikan beberapa prioritas Presiden dan beberapa hal yang sekarang terjadi, yang akan datang, dan reformasi birokrasi seperti apa yang diharapkan. Tapi ujungnya, showcase-nya itu pelayanan. Karena kalau ngomong SDM ini panjang Pak Gubernur, tapi begitu lihat showcase-nya pelayanan publik itu langsung terasa. Maka waktu Bapak menjadi PJ mungkin tidak lama, Pak Gubernur mungkin 2024. Tapi kalau Pak Gubernur mentargetkan 2 bulan ini pelayanan publik ada, itu langsung terasa. Dan itu akan jadi legacy bagi para bupati, wali kota di seluruh provinsi. Dan Pak Gubernur juga akan menjadi legacy. Karena ngomong SDM itu perlu waktu, tapi begitu pelayanan publik langsung kelihatan, bisa diukur, langsung bisa disurvei, pelayanannya bagus tidak. Nah, sekarang saya nanti next, itu ada prioritas kerja dari Bapak Presiden 2024.
Nah, ada 5 prioritas Presiden Pak Gubernur, dua-duanya ada di Kementerian kami, yaitu pembangunan SDM. Pak Presiden membutuhkan pekerja yang keras. Nah, beliau ini pekerja keras, jarang di kota katanya, yang dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Nah, yang terakhir ini agak repot, karena keren, hebat, tapi pakai komputer belum tentu bisa. Di Banyuwangi dulu juga sama. Tapi waktu itu saya Pak Gubernur ke kepala desa saya, tidak harus kepala desa dan camat menguasai iptek, tapi punya goodwill untuk menggunakan anak yang punya kemampuan iptek membantu bapak ibu sekalian. Maka waktu itu Pak Gubernur, waktu saya di Banyuwangi, dana desa dan ADD wajib merekrut 2 anak ahli IT lulusan SMA IT di kantor. Sehingga Pak Gubernur, Pak Kepala Desa nggak bisa menggunakan tanda tangan elektronik, tapi dengan bantuan anak yang ahli IT tadi, semua bisa menggunakan IT. Itu namanya goodwill. Nah, saya lihat dari beliau ini goodwillnya udah luar biasa. Yang kedua adalah penyederhanaan birokrasi. Nah, ini yang masih banyak kadang perlu penjelasan. Jika nanti tidak paham, kita akan siapkan Zoom terkait dengan jabatan fungsional. Karena kita selalu ada berbagai layer birokrasi, eselon 1, 2, 3, 4. Beliau hanya berharap Presiden hanya ada 2 layer. Setelah itu ada namanya jabatan fungsional. Nah, migrasi dari struktural eselon 3, eselon 4 ke jabatan fungsional belum semua tuntas, Pak. Kenapa? Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal budaya, Pak. Biasanya punya jabatan eselon 3 atau kasih dapat inventaris motor, Pak Gubernur. Punya anak buah bisa nyuruh, tiba-tiba suruh jadi jabatan fungsional, nggak punya anak buah, harus bikin laporan sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi soal angka kredit yang belum dipahami. Ini soal teknis administrasi, saya tidak ingin bahas di sini karena agak panjang. Tapi saudara Sekda, PLT Sekda dan PJ mesti memahami ini dan BKD-nya supaya menjelaskan ke bawahnya tuntas. Kalau Bapak Ibu tidak tahu nanti tanya ke kami, ini ada saya kasih kontak person. Silakan berdiri Pak staf ahli. Ini Pak Herman. Nah, staf ahli Pak Herman ini dari BKN sekarang jadi staf ahli. Jadi memang ngurus pekerjaan ini saya ajak yang terkait dengan ini. Nanti Bapak bisa kontak khusus kalau perlu Zoom jika tidak paham. Jangan sampai gubernurnya temannya menteri, anak buahnya nggak paham, kepala BKD sama PJ. Gitu ya. Jadi penyederhanaan birokrasi. Next, Bapak sekalian. Bapak sekalian saya hormati, kita ini bersyukur Indonesia ini berada di jalur yang benar di bawah Presiden Bapak Jokowi dan gubernurnya seperti beliau. Kita lihat ini perbandingan pertumbuhan ekonomi dunia kuartal 2. Kita lihat Hong Kong minus 1,40, Tiongkok 0,40, Amerika Serikat 1,60%. Kita lihat ini. Eropa 4%, tapi Indonesia pertumbuhannya 5,44%. Jadi luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Gubernur dan Pak Presiden. Ini supaya jelas, karena kadang narasi di medsos itu tidak jelas. Padahal kita di posisinya kita luar biasa. Kita lihat rupiah masuk jajaran mata uang berkinerja terbaik di Asia. Bapak lihat ini. Ini saya ambil dari Bloomberg. Sengaja Pak Gubernur paparan ini saya bawakan supaya kadang ini mudah di-capture dan teman-teman ASN ini menyampaikan. Kita bersyukur. Kita lihat Pak sekalian, Hong Kong itu 0,6, minus 0,6 terhadap dolar. Ya, kita lihat ini. Korea, kita lihat minus 11. Filipina minus 9. Ya, kita lihat di sini Malaysia minus 7. India rupiah minus 0,6, minus 6,9. Indonesia hanya minus 3,8. Jadi kita termasuk salah satu mata uang depresi terhadap dolar kita terbaik di Asia. Dan kita bersyukur. Next. Ini sekarang kita kemarin banyak kita lihat bagaimana di Inggris dan beberapa negara di Eropa mulai kesulitan makan, beberapa terutama penduduk urban dan seterusnya. Kita lihat probabilitas terhadap resesi, kita lihat kita ini sangat kecil. Jepang probabilitasnya 20%, Tiongkok 20%, Australia potensi terhadap resesinya 20%, Taiwan 20%, Indonesia 3%. Tepuk tangan saya kalau buat teman-teman. Indonesia ekonomi kita cukup kuat, boleh susah tapi makan kita nggak kesulitan. Jadi kita bersyukur jadi orang kreatif. Pagi masih lihat matahari terbit. Di Eropa susah cari matahari terbit, udah kedinginan, batu bara susah, energi susah, maka banyak orang meninggal. Kita bersyukur di tempat ini Tuhan masih berikan sinar cahaya matahari yang luar biasa. Inflasi kita lihat teman-teman sekalian, Ini adalah data yang mestinya terus kita sampaikan supaya kita optimis.
Kalau kita optimis, imunitas sebagai bangsa kita akan semakin kuat. Kita lihat ini inflasi. Turki 73, ya, Argentina 60, Amerika Serikat 8,6, belum pernah terjadi. Jerman 7,9, India 7,4, dan seterusnya. Prancis 5,2, Australia sekarang inflasi 5,1, dan Indonesia inflasi kita 3,5. Jadi sangat kuat kita terhadap posisi. Nah, sekalian next, Indonesia di 2050 diprediksi akan menjadi 4 negara terkuat di dunia. Dan berbagai analisis semua menyatakan ini karena potensi Indonesia. Tentu menuju 4 besar ini ada 2 hal, salah satunya adalah SDM aparatur dan SDM kita yang kita siapkan dengan baik. Yang kedua, industri dalam negeri kita harus kuat. Maka ikatan lokal jadi penting supaya pembelian belanja dalam negeri kita akan tumbuh. Dan ini harus kita paksa. Maka saya tadi cerita, selain saya menjadi kepala LKPP, 14.000 produk saya bekukan. Total ada 18.000 produk yang kita bekukan karena salah satunya produk asing. Selama kita tidak siap membekukan produk asing untuk dibelanja pemerintah kita, asing tetap akan terus menguasai pembelian produk-produk yang dibeli oleh pemerintah. Terus sekarang next, nah ini adalah presiden. Saya ingin langsung. Saya tidak ingin panjang-panjang karena nanti kalau ada hal yang akan disampaikan ke kami. Kata beliau, birokrasi itu nggak usah rumit-rumit, yang penting ada dampaknya. Birokrasi itu bukan kertas. Kalau ada penilaian Menpan RB bingung nyiapin tebel-tebel semua, itu hanya instrumen saja. Ya, jadi kata beliau birokrasi itu harus lincah cepat. Nah, beliau udah benar, lincah cepat ini penting. Oleh karena itu maka beberapa langkah menjadi penting kita baca. Ini dilema kita di dalam reformasi birokrasi, Pak Gubernur. Di satu sisi kita diminta menjadi birokrasi yang berkelas dunia, ya, ASN yang melayani, yang lincah dan cepat. Karena atraktivitas birokrasi kita masih rendah. Tetapi di sisi lain sebelah kiri ini Pak Gubernur, kita dihadapkan pada zona nyaman, honorer yang banyak, KKN, jual beli jabatan, politisasi ASN, sistem anggaran yang lemah dan seterusnya. Ini di satu sisi tarik menarik, di satu sisi ada fresh graduate yang diminta untuk direkrut menjadi vitamin birokrasi kita, tapi di sisi lain ada honorer yang mesti kita beresin. Nah ini kita sedang pada tahapan ini yang kita sedang exercise ini Pak Gubernur, tahapan-tahapan ini sedang kita beresin secara bertahap. Saya terima kasih dapat masukan dari Pak Gubernur, termasuk P3K dan lain-lain. Ini menjadi bahan yang buat kami untuk kita sempurnakan kesehatan. Presiden memerintahkan supaya berorientasi kepada pelayanan birokrasi kita. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Harus terus belajar, nggak boleh nggak belajar. Di luar kita perubahannya sangat cepat. ASN harus kompeten kata beliau. Harus harmonis, saling peduli, menghargai perbedaan sesama ASN. Meskipun latar belakang agama sukunya berbeda, dan itu akan membuat birokrasi kita menjadi kuat, loyal, untuk terus mengutamakan kepentingan bangsa, adaptif dan kolaboratif. Ini adalah core value yang disampaikan oleh beliau, Bapak Presiden, terkait dengan ASN kita. Nah, Bapak sekalian, maka tentu Pancasila menjadi dasar dari fondasi kita. Saya tidak ingin jabarkan satu-satu karena agak lama. Nah, inilah Bapak sekalian transformasi birokrasi Pak Bupati, terutama MPJ baru. Dulu dari 2013 Pak Gubernur, itu rule base kita adalah birokrasi. Kita sibuk bikin aturan terus. Aturannya banyak banget. Kepegawaian bersifat administratif, kepangkatan, macam-macam kira-kira. Nah 2018 ada performance based birokrasi, yaitu manajemen berbasis kinerja, tetapi belum optimal. Kenapa? Karena tidak ada insentif, variabelnya masih tukin. Tukin ini semua orang sama, kerja dan kerja sama. Sehingga outcome-nya itu belum maksimal. Nah, Presiden meminta ke depan di 2025 sekarang kita menuju dynamic government, di mana pengembangannya potensi human capital, di mana ASN tak tersekat berdasarkan pendidikan, misalnya, tapi dibentuk agar mampu menyesuaikan dan menyelesaikan masalah. Sekarang kalau masuk ijazahmu apa, tapi padahal belum bisa kerjakan apa-apa. Ada orang ijazahnya nggak jelas, tapi bisa pekerjaannya bisa selesai dengan jelas. Nah inilah tantangan kita semua Bapak sekalian, yang ini ke depan menjadi PR kita semua. Nah di mana posisi kita Bapak Ibu sekalian? Kita ini masuk birokrasi masa lalu atau birokrasi masa depan? Kalau yang lalu itu buku kertas,
Yang penting absen begini-begini, pekerjaan juga belum tentu selesai. Nah, ke depan Pak sekalian, outcome-nya harus jelas, outcome-nya harus jelas. Maka Pak Gubernur, ini kepala dinas perlu ada raport kinerja. Saya berhenti jadi kepala LKPP, jadi Bupati Bandung, raport kinerja saya berlakukan. Di LKPP saya setiap Jumat ada raport kinerja. Siapa mengerjakan apa harus jelas di minggu itu jelas. Jadi reformasi birokrasi yang sederhana bagi saya Pak Gubernur, ini teman-teman baju coklat yang keren-keren ini harus bisa memastikan pasukannya setiap hari datang ke kantor dia mau kerjakan apa. Itu aja yang sederhana. Kalau Bapak Ibu bisa memastikan PJ, Gubernur, Wali Kota, Pak Bupati, Wali Kota dan semua memastikan stafnya setiap hari mengerjakan apa, insya Allah urusannya banyak yang beres. Ini masalahnya staf saya dulu itu ke kantor nggak ngerti kerjain apa. Coba disurvei satu-satu. Kamu ke kantor hari kerjain apa? Nggak jelas, nggak yang penting nggak. Kan emang ya. Nah maka kita harus beresin. Kalau masih seperti itu berarti masih birokrasi masalah. Birokrasi masa depan, Bapak sekalian tidak terjebak pada tumpukan kertas. Jelas siapa mengerjakan apa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bagi habis pekerjaan, insya Allah selesai. Saya akan contohkan inovasi di bawah, sengaja saya siapkan slide karena akan ketemu sahabat saya Pak Gubernur ini. Masalah harus kita bagi habis. Kalau Bapak nggak bagi habis akan jadi beban buat Bapak. Pak Wali Kota, Pak Bupati, kalau perlu masalah bagi habis di kantor desa. Kalau sudah ke kantor kabupaten, ini usulnya banyak, masalahnya banyak. Urusan stunting dan nanti kan saya contohkan juga. Ini drug race sering saya bawa kemana-mana. Kami yang paling simpel di teori manajemen. Nomor satu, Bapak kecepatan harus Bapak tambah. Kalau Bapak bisa mengerjakan, bisa tapi nggak cepat, ini akan kelewatan dengan dunia di luar kita. Yang kedua, inovasi Bapak mesti buat. Kalau Bapak nggak bikin inovasi akan apa? Contoh, misalnya waktu saya jadi bupati. Waktu saya mengurangi anak pengangguran, kalau saya bikin program, ini uang kita habis Pak buat program itu. Saya tidak mau bikin program baru, saya tidak mau nambah orang baru. Gimana caranya? Saat saya mengangkat 500 kepala sekolah baru, saya tambahkan kontrak di atas materi. Kepala sekolah wajib menampung anak putus sekolah di sekitar ring sekolah. Kalau di sekitar sekolah itu sampai masuk di medsos ada anak putus sekolah, nah, siap kita mutasi, kita berhentikan. Yang mau jadi kepala sekolah yang ngantri masih banyak, karena dapat tunjangan dan seterusnya. Nggak nambah orang, nggak nambah uang. Paham ya Pak Wali Kota sekalian? Nah ini perlu kita dorong ide seperti ini. Kepala TK atau P3K yang baru diangkat di Bandung ada 3.000 kontrak. P3K dapat tunjangan baru. Kamu harus beresin tukin di sekitar stunting di sekitar kamu. Kasih tugas. Contoh. Nah yang berikutnya marketing. Bapak harus tulis pertanggungjawaban. Bapak tulis di IG. Apa yang dikerjakan yang hebat oleh Pak Gubernur perlu disampaikan oleh ASN kepada rakyat. Karena itu akan meningkatkan kepuasan rakyat kepada Pak Gubernur. Karena sekarang medsos itu jadi penting. Saya sampaikan nanti di belakang. Nah, kita harus ramah sekarang. Belajar dari Satpam. Ini saya sengaja kita carikan. Satpam. Dulu kalau Satpam itu ya sudah siap ngeluarin bukakan pintu, silakan masuk. Sekarang enggak lagi. Satpam perbankan bukan hanya jadi satpam, termasuk pengantar. Bapak mau uang masuk atau uang keluar, ditulis itu. Oh, kelihatannya baju coklat nggak pernah uang masuk uang keluar terus jadi slip merah mas satpam. Nggak tahu kalau pegawai PMD dari slip merah terus dia bantu. Bahkan orang yang nggak mampu dia biarin. Kita lihat. Satpam perbankan sudah berubah, maka kita mesti berubah. Satpol PP kita mesti berubah. Satpol PP mesti senyum melayani. Kalau ini jalan, maka NTT yang dikenal keras akan menjadi kota yang ramah terhadap rakyat. Dan saya yakin bisa. Tangan saya yakin bisa. Nah, ini pentingnya masukan di medsos supaya kepuasan rakyat kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, dan kita semua SNI. Kita lihat ini. Di 2021 pengguna medsos kita 170 juta. Kita lihat. Tapi 2022 naik menjadi 191 juta. 80% menggunakan WA, maka undangan WA group sekarang jadi lebih cepat. Undangan pernikahan yang dilihat di rumah kadang nggak dibaca, tapi undangan lewat WA mudah dibaca. Betul nggak Mas? Nah kita lihat. 84% menggunakan IG, Instagram. Maka program Bapak Ibu pelayanan publik mulai harus dimasukkan di IG. 81,3% menggunakan Facebook dan 63% sekarang menggunakan TikTok. Maka ibu-ibu sekarang lebih senang pakai TikTok, nyuci itu pakai TikTok, jualan horden pakai TikTok, dan seterusnya.
Nah, pelayanan publik mesti Bapak Ibu dorong pakai TikTok supaya rakyat senang melihat. Oh, ternyata terobosannya luar biasa. Tidak terkomunikasi. Next. Ini kira-kira berlaku 8 jam 30 menit orang menggunakan internet. 8 jam 30 menit. Luar biasa. 3 jam 700 menit habis digunakan medsos. Nah, kita lihat 88,7% menggunakan internet untuk mencari informasi. Maka Anda tidak ada di internet, Anda tidak akan dikenal publik. Ya, maksud saya adalah pelayanan publik Bapak mesti sampaikan. Maka tingkat kepuasan nanti Pak Gubernur akan tinggi. Kalau Bapak semua bekerja, rakyat ini bangga dengan daerahnya dan rakyat ini akan menjadi PR bagi bangsa. Jadi tugas Bapak sekarang adalah meyakinkan kepada rakyat di tempat Bapak menjabat bahwa rakyat ini tahu apa yang Bapak kerjakan. Ketika rakyat tahu apa yang Bapak kerjakan, permudah urusannya rakyat yang akan mengurus masalah. Kalau dua hal ini jadi, maka rakyat NTT akan bangga dengan NTT-nya dan dia akan menjadi PR Humas bagi NTT. Humas NTT tidak cukup dengan Kabagumnas dan anggotanya, tapi semua rakyat dan ASN ini harus menjadi PR bagi NTT. Dan maka orang akan banyak berbondong. Next, saya kira pilihannya hanya inovasi atau mati. Nokia dulu begitu hebat, tapi Nokia sebelum launching ada pendirinya terjebak di puri masa lalu. Dia tidak mengubah sistem. Ini hebat. Akhirnya dia kalah dengan iPhone. Dulu kita antri di Kodak ya. Kita masih kan kita pakai raw film bagus sekali masih kan? Masih kan? Ini tampangnya kayak saya tua-tua semua. Yang 20 tahunan sekarang udah nggak ngerti, Pak Gubernur nggak pernah antri lagi bagaimana nyetak film karena udah berubah. Nah, ini semua udah berubah. Digitalisasi juga sama, next, tidak terbendung lagi. Sekarang bank-bank menutup kantor semua, beralih ke digital. Saya ingin ceritakan kepada para gubernur dan semua bahwa digitalisasi nggak bisa dihindarkan lagi. Jadi di satu sisi lain terdisrupsi orang mengurangi pekerjaan, kita nambah honor terus ya selesai. Artinya kan bertentangan dengan juga di luar kita. Nah mungkin ke depan ini bisa bertahan, bisa juga. Nah kita lihat ini terus tutup. CIMB Niaga itu tutup 150 kantor cabangnya karena terdisrupsi oleh digitalisasi. Kita lihat Bank Mandiri next. Itu kuartal pertama 2001 transaksi di ATM sebesar 200 triliun. Lebih kecil dari transaksi yang mencapai 341 triliun yang menggunakan aplikasi. Jadi dulu ini di NTT biasanya kalau tanggal 1 Bapak Ibu ngantri di ATM, betul nggak? Sekarang sudah kurang ngantri di ATM. Di Jakarta sudah karena orang udah pakai M-Banking dan seterusnya. Ini saya kira next. Nah ini kita lihat yang disrupsi. Dulu ada Kodak, Bapak Ibu sendiri beli, sekarang nggak, sebangkrut perusahaannya. Ada Olympus, dulu Pak Gubernur ada yang keren itu, kemudian terdisrupsi. Bapak sekarang udah nggak bapak lagi. Ini semua bangkrut semua karena teknologi. Ya, ini contoh aja. Lotus Department Store di Indonesia sekarang kan bersaing dengan e-commerce juga tutup dan seterusnya. Nah, dampak revolusi digital, saya ingin contohkan saja Pak Gubernur. Di luar kita ini sekarang disrupsinya luar biasa. Next. Ini ada 75 sampai 379 juta tenaga beralih profesi. Di 2030 ada 800 juta orang, ya, diprediksi berganti robotik. Tukang parkir, Bapak kalau di GBK dulu semua ada tukang parkir itu ratusan saja. Sekarang nggak ada karena semua pakai elektrik. Masuk tol Bapak dulu selalu akan berjaga, sekarang nggak ada. Nah kita ini nambah orang terus. Ini contoh saja, contoh saya ada banyak. Nah, maka transformasi ke depannya menjadi penting. Nah, inilah sekarang menghadapi ini Presiden membuat namanya transformasi birokrasi. Next. Nah, maka ada delayering eselonasi supaya cepat. Ke depan tidak terkotak-kotak lagi. Pak Gubernur butuh orang jabatan fungsional bisa bergerak kemana saja bisa cepat. Maka tidak ada lagi eselon 3, eselon 4 karena ada delayering. Organisasi yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Maka transformasi di tengahnya menjadi penting ini. Transformasi manusianya. Setelah transformasi organisasi manusianya, baru sebelah kanan transformasi sistem kerjanya karena digitalisasi. Kemarin misalnya Pak Gubernur waktu COVID rapat dengan Pak Gubernur dengan Pak Bupati cukup pakai Zoom dan seterusnya. Ini ada transformasi sistem kerja. Saya tidak ingin bahas yang tengah ini karena perlu percepatan habis ini cukup panjang. Saya ingin masuk saja fokus. Nah, saya ingin masuk ke sini Pak Gubernur. Sejak saya menjabat ini, kami ingin fokus ke 3 hal ini, Pak Gubernur. Karena kalau nggak fokus, kadang menjelaskannya susah.
Maka reformasi birokrasi kita fokus di 3 hal sebagaimana arahan Bapak Presiden. Satu adalah reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan. Maka Bapak Ibu seluruh kegiatan reformasi birokrasi yang kegiatannya fokus di tempat ini ke depan nilainya akan bagus. Karena RB-nya kabupaten kota di sini rata-rata masih C. Nanti akan saya sampaikan kembali. Jadi seluruh elemen birokrasi fokus di program prioritas Presiden, yaitu pengentasan kemiskinan dengan beragam dimensinya. Pendidikan, kesehatan, Bapak nanti bisa lakukan ini. Contohnya seperti apa di belakang. Jadi soal putus sekolah dan seterusnya nanti akan saya coba. Yang kedua, reformasi birokrasi untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Jadi kalau pelayanan investasinya bagus, Bapak Ibu, maka ini akan bagus nilai RB-nya. Tadi Pak Gubernur sudah mendahului. Beliau punya spirit bagaimana pelayanan perizinan ini cepat. Pak Gubernur harus tentukan kira-kira. Jadi reformasi 3 ini aja kalau jalan udah dasar. Yang ketiga adalah reformasi administrasi pemerintahan. Pelayanan sudah bisa online, ngurus KTP, KK dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada banyak contoh. Kalau 3 ini saja Pak Gubernur jalan, ini udah dasar. Ini udah luar biasa. Nah, contohnya next. Contoh misalnya menurunkan kemiskinan. Ini repotnya Pak Gubernur. Program menurunkan kemiskinan. Targetnya, tapi programnya studi banding tentang kemiskinan. Jadi duit habis buat studi banding, buat seminar tentang kemiskinan. Akhirnya kemiskinan nggak turun, tapi pertemuan tentang kemiskinan di hotel-hotel meningkat. Anggaran untuk menangani kemiskinan ada 500 triliun untuk 16 KL. Tapi apakah ini mendorong pencapaian kemiskinan target Presiden? Belum, karena masih di bawah 1%. Kenapa? Karena programnya tidak fokus, tidak langsung. Kalau para bupati, para gubernur fokus ke sini, maka impact-nya akan besar. Contoh, menurunkan kemiskinan, intermediate outcome-nya adalah peningkatan daya beli, rakyat, meningkatkan pemerataan pendidikan, menurunkan pengangguran. Nah, kotak bawahnya adalah menurunkan anak putus sekolah, tadi langsung ketemu di bawah. Jadi harus diginikan Pak Gubernur. Kalau nggak programnya, antara tujuan dengan programnya nggak sama, akhirnya nggak tercapai. Ini tugasnya kepala Bapeda. Ini tugasnya sekda untuk mendetailkan. Ini tugasnya teman-teman perencana dan teman keuangan. Oleh karena itu mudah-mudahan yang sempat mengikuti Zoom hari ini bisa jalan. Ini nilai sakit dan reformasi birokrasi di seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Kita lihat ini. Yang terakhir di 2021 provinsi sudah B. Tempat lain mulai Kabupaten Alor, Ben, Pindi, Flores Timur, Kupang, Lembata, ini masih C. Kemudian Manggarai Timur CC. Kemudian Manggarai Barat CC. Manggarai Timur Kabupaten juga CC. Nah, ini nilainya Pak sekalian. Mungkin Pak Gubernur nanti bisa didorong bersama-sama sehingga sakitnya nanti bisa bisa bagus nilainya. Salah satu fokusnya tadi di 3 reformasi tadi. Next. Ini Bapak sekalian, ini adalah model struktur organisasi berbasis fungsional yang tadi. Kalau dulunya terkotak-kotak, sekarang sudah lebih lincah, kira-kira begitu. Tidak lagi karena kotak-kotak. Struktur organisasi berbasis pada kinerja lebih mendelman pada output daripada keahlian. Nah, seterusnya saya nggak jelaskan ini, tapi tugasnya Bapeda BKD paham ini. Ya, kepala BKD-nya saya minta. Next. Kalau dulu kan berdasarkan kotak-kotak itu Bapak. Organisasi tradisional berdasarkan kotak-kotak, siapa di atas di bawah. Sekarang tidak lagi. Ini pas dengan modelnya Pak Gubernur. Next, sebelah kanan Pak Gubernur. Ini perlu pemimpin yang mampu mengarahkan dan menggerakkan. Ini Pak Gubernur sudah cocok di sebelah kanan. Inilah sekarang organisasi yang ideal yang sekarang ini. Perubahan cepat, dinamis, sumber daya yang fleksibel. Jadi bisa digerakkan dengan cepat Pak Gubernur. Pak Gubernur akan nyuruh orang bukan strukturnya saja, tapi orang yang bisa diperintah Pak Gubernur cepat. Oh, ini dinas pertanian, fungsionalnya di sana, tapi diperintah Pak Gubernur cepat. Nah, jangan-jangan ini yang sering. Jadi lebih jatuh. Begitu juga Pak Wali Kota dan seterusnya. Kerja tim yang bertanggung jawab dan seterusnya. Inilah model yang ke depan diharapkan. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa kita dalami, tapi slide ini akan memberikan penjelasan dengan mudah dari teman-teman yang JF dan juga para sekda. Konsep mekanisme instansi pemerintah ini sekarang sudah cross cutting Pak Gubernur.
tidak lagi dari sini, tapi yang di bawah itu siapa aja bisa digunakan, bisa dimobilisasi untuk mempercepat pencapaian kinerja. Ini arahan Bapak Presiden. Jadi IT ini penting Pak Gubernur. Nah, teman-teman bisa belanja semen, bisa belanja aspal, tapi belanja teknologi kadang masih kurang. Padahal begitu dengan teknologi pertumbuhannya tidak begini Bapak. Kalau dengan teknologi pertumbuhannya istilahnya eksponensial, langsung begini. Maka saya di LKPP dulu, waktu masih model lama itu setahun 50.000. Tapi begitu dengan teknologi, kita potong provisnya, pertumbuhannya bukan begini tapi begini. Nah saya kira NTT ini awalnya udah hebat, udah luar biasa, tinggal digabung sedikit aja dengan teman-teman untuk bekerja ini luar biasa. Next, jadi perlu percepatan penguatan budaya kerja. Saya tidak ingin jelaskan ini, nanti biar ini Pak Sekda dan Kepala BKD menjelaskan ini. Next, nah ini dia. Jadi pegawai kita ini 4,2 juta ASN kita. Kita lihat ini. Luar biasa banyak ini. Yang komposisi pria ternyata banyak wanita. Di sini juga banyak wanita saja. Jadi ASN kita, pegawai kita itu banyak perempuan, termasuk dengan P3K dan seterusnya. Next, nah ini masalah kita Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, waktu porsi pengangkatan ASN lengkap di seluruh Indonesia, kabupaten kota. Tapi setelah diangkat setahun 2 tahun, dia minta pindah ke kota. Bahkan banyak yang minta pindah ke Jawa. Maka yang biru ini lebih banyak di Jawa. Kalau ini terus-menerus, kami sampaikan kepada Pak Gubernur, kalau terus terjadi, maka berapapun Presiden Jokowi menyiapkan formasi dokter, puskesmas, perawat di puskesmas, guru di seluruh Indonesia tidak akan pernah cukup. Karena setelah itu lobby gubernur, lobby teman-teman untuk minta tindak pidana. Maka ini Pak Gubernur kita sedang akan kunci dengan BKN. Maka nanti kalau dalam waktu tertentu dia minta pindah, dia tidak akan bisa mengapply syarat-syarat dan seterusnya, dan dia bisa tidak dapat tunjangan dan lain-lain. Nah, setuju nggak Bapak sekalian begini? Karena kalau enggak, NTT akan kehilangan banyak orang, banyak dokter yang minta mutasi ke luar NTT jangan-jangan karena aturan tadi tidak dikunci. Oleh karena maka akan kita kunci supaya daerah-daerah seperti NTT dan provinsi-provinsi yang hebat ini tidak akan kehilangan SDM hebat karena setelah itu minta pindah ke kota karena dia diberikan ruang. Maka petanya ya ini penyebaran ASN tidak merata, masih menumpuk di kota-kota besar, termasuk di beberapa provinsi juga sama. Di pedalaman mereka tidak ada, mereka minta pindah ke kota. Next, ini peta ASN honorer sekalian. Jadi ASN ini next saya minta petanya di 2005 adalah 860.000 orang. Diangkat otomatis tanpa tes dan hanya tidak mengadministrasi 60.000 orang. Tapi 2012 Pak Gubernur, begitu tinggal 60.000 orang minta didata, ternyata datanya bukan 60.000, naik 11 kali lipat. Katanya yang terakhir gitu, setiap tahun terakhir terus kira-kira gitu. Di 2018 dikeluarkan aturan, itu yang terakhir tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Tapi ternyata juga masih tersisa. Dan kita sedang mencari sistem kompromi. Karena betul kata Pak Gubernur tadi, ini dengan P3K yang baru ini, kabupaten kota banyak yang mengeluh. Termasuk hari ini saya mendengar dari Pak Gubernur, bagaimana kabupaten kota diminta mengangkat P3K, tapi uang daerah tidak cukup sehingga mengganggu porsi antara belanja pegawai dengan belanja pemerintah. Dan inilah menjadi PR. Nah sekalian ini skemanya Pak Gubernur terkait dengan ASN honorer next. Alternatif penyelesaiannya adalah tenaga diangkat seluruhnya menjadi ASN atau diberhentikan seluruhnya. Tapi kalau diberhentikan akan banyak para publik yang terganggu karena masih ada juga teman-teman honorer yang hebat, tapi juga yang berikutnya adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Ini solusi kita. Next, ini PR kita Pak Gubernur. Jadi ternyata setahun ada 274.000 anak lulus sekolah guru, IKIP, FKIP, macam-macam. 274.000. Ekonomi 234.000. Teknik 194.000. Ini fresh graduate.
Kalau ditutup semua oleh honorer, anak fresh graduate ini tidak akan dapat kesempatan jadi ASN. Inilah yang menjadi dilema kami. Maka Pak Gubernur, pengangkatan besok yang sekarang on progress ini masih tertutup semi terbuka. Jadi ini untuk Pak Gubernur, anak-anak honorer, tapi mereka ikut tes di antara sesama mereka. Karena kalau anak honorer ini Pak Gubernur, misalnya ada di satu desa SD, dia di situ sudah 10 tahun, ada komposisi kosong Pak Gubernur. Tiba-tiba anak lulusan baru ikut tes di tempat yang sama, ini karenanya di satu sisi ini sudah punya pengabdian 10 tahun. Sementara anak-anak yang ahli IT ini lebih paham, ini bisa langsung ngalahkan mereka. Maka setelah kita mendengar di banyak tempat, ini skema ini dia harus tes di antara mereka, tapi nanti komposisi yang terbuka nanti akan kita siapkan untuk skema ini. Sehingga nanti ini untuk menyelesaikan ini. Tapi harus tes kata Pak Gubernur, tidak boleh otomatis langsung dijadikan ASN atau P3K. Jadi kira-kira itu Pak Gubernur, nanti akan kita next. Saya sudah ketemu dengan para bupati next, ketua teman-teman asosiasi, saya diskusi dengan mereka gimana mencari solusinya. Di satu sisi, target nasional meningkatkan kinerja ASN supaya tercapai Pemda, tapi di sisi lain teman-teman tidak keberatan. Kita sudah berdiskusi terus dengan Kementerian Tenaga Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk memberesin puskesmas yang masih kosong dari petugas-petugas yang dibutuhkan untuk diberesin. Nah, kita sudah keluarkan surat baru Pak sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah terima surat baru yang per tanggal 30. Jadi Pak Gubernur, sebelum kami ada surat datang ke mereka Pak Gubernur untuk mendata ASN Pak Gubernur. Mendata honorer. Tapi ini kemarin yang mendata adalah Satker langsung dikirim ke BKN. Karena Satker Pak Gubernur, datanya jumlahnya membengkak. Maka kami keluarkan surat yang baru per tanggal 30. Para kepala daerah untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak apakah data yang akan dikirim ke kami itu benar atau tidak. Dan Bapak mesti mengumumkan dulu di tingkat kabupaten apakah data itu benar. Baru setelah diumumkan 10 hari Bapak tanda tangan kirim ke kami. Kalau kemarin data dari masing-masing satker, jangan-jangan Bupati Gubernur yang tidak tahu. Jangan-jangan anak baru 15 hari mengalahkan yang sudah didata mengalahkan 10 tahun. Nah, oleh karena itu setuju ya Pak sekali. Nah, jadi Bapak ini sudah kami kirim tanggal 30 kemarin. Bapak nanti cek lagi data itu apakah benar atau tidak. Kemudian Bapak nanti umumkan di publik, benar nggak ini? Kenapa perlu diumumkan? Supaya orang juga tahu, jangan-jangan datanya tidak benar yang dikirim ke pusat. Ini semata-mata untuk mendorong keadilan di daerah dan kesempatan yang sama bagi teman-teman yang sudah mengabdi juga lama untuk didata. Meskipun data ini tidak otomatis akan jadi tenaga ASN atau P3K, tapi menjadi pemetaan kami dan laporan kami kepada pimpinan untuk memetakan tenaga yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira itu Bapak ya? Karena bukan di NTT. Kemarin kita cek datanya Pak, waduh banyak yang kacau. Satu dinas mestinya 15 orang, pengusulan pertama jadi 150 orang. Ada daerah anak yang baru 15 hari didata mengalahkan sudah 5 tahun. Tapi kalau di NTT insya Allah jauh lebih tertib. Next. Nah, MPP, nah ini hulu dari SDM, ngurus SDM ini lama Pak Gubernur. Tapi kalau pelayanan yang berdampak langsung kelihatan. Maka mall Republik itu ke depan di periode kami ini Pak Gubernur bukan megahnya gedung. Saya sudah cerita Pak Gubernur. Gedung tidak harus besar, yang penting mudah diakses, terintegrasi pelayanannya bisa jadi mall Republik. Nah saya senang dari Pak Gubernur targetnya 2 bulan sudah bergerak. Memang harus dipaksa Pak Gubernur. Setelah terjadi nanti enak nih Pak Gubernur. Sehingga itu nanti akan menjadi pengintegrasian pelayanan. Kalau ini terjadi di banyak kota kabupaten, itu akan jadi legacy bagi para bupati dan wali kota atau PJ terhadap pelayanan yang diberikan di masyarakat. Ini kita lihat petanya next. Ini masih belum banyak, masih 69 Pak Gubernur. Kalau NTT seluruh kabupatennya punya mall publik, maka NTT akan menjadi provinsi pertama di luar Jawa yang seluruh kabupaten kota punya mall publik. Ya. Kalau kemarin itu masih terlalu detail kriterianya sehingga menyebabkan sulit teman-teman bikin NPP. Sekarang yang penting jalan dulu, tapi fungsi-fungsi dasarnya nanti akan diberikan pendampingan oleh kami sehingga yang NPP bisa jalan. Nah, 3 strategi inovasi. Nah, ini yang penting saya ingin berbagi kepada teman-teman. Jadi cetuskan program yang inovatif. Bapak cetuskan. Setiap Bapak tentu daerah punya ide
ide yang inovatif. Bapak cetuskan gerakan One Agency One Innovation. Kalau saya dulu setiap puskesmas wajib punya inovasi. Kalau saya dulu waktu jadi bupati, wajib. Puskesmas itu Pak, dokternya hebat, perawatnya hebat, suruh bikin inovasi pelayanan. Bikin. Setiap kecamatan wajib One Agency One Innovation. Setiap kecamatan minimal harus punya inovasi. Pak Gubernur perintahkan saja. Kalau Pak Bupati wali kotanya ada setiap daerah punya 20 kecamatan, Pak Gubernur perintahkan minimal punya 20 inovasi. Nah, pasti nanti akan lahir Pak Gubernur. Yang kedua kalau sulit replikasi, contoh. Nah, setiap tahun di Kemenpan RB itu ada ribuan inovasi yang diseleksi, ada top 45. Bapak tinggal klik aja di Kemenpan RB. Bapak cek top 45 inovasi apa saja, direplikasi jadi contoh, paling mudah. Jadi mereplikasi tidak haram. Silahkan Bapak cek, nanti akan saya contohkan dulu. Yang berikutnya, yang penting Pak Gubernur, mumpung Pak Gubernur yang hebat, lembagakan inovasi. Jangan ganti kepala daerah, ganti nggak ada inovasi. Jadi mudah munculkan, kalau nggak bisa munculkan replikasi. Setelah replikasi lembagakan, bikin perda. Ini inovasi Pak Gubernur sekarang banyak yang bagus. Tapi kalau nggak dilembagakan, ini berpotensi nanti ganti gubernur, ganti kebijakan repot lagi. Maka itu penting dilembagakan. Ini yang menurut saya kunci ini yang teman-teman bisa kerjakan. Ini contoh 2017 ada masuk top 40, 2018 dan 2019 berkabupaten kota. Ini Flores Timur pernah masuk di dinas kesehatannya, masuk top 40 inovasinya. Ya, ini bisa di copy paste ke badan lain menurut saya Pak Gubernur. Kemudian Puskesmas Dana Kabupaten Nagekeo 2018, Kabupaten Rotendao di 2012 juga ada inovasi top 40, dan 2019 Kabupaten Ngada masuk juga top 40. Tapi setelah itu top 99, sorry. Tapi setelah ini belum lagi masuk, maka perlu dorong untuk inovasinya masuk. Next, ini contohnya. Ini program Bela Sungkawa Kota Surakarta. Program Bela Sungkawa kirim akte kematian adalah program pelayanan cepat penerbitan kutipan akte kematian KK dan KTP yang langsung dapat diberikan kepada keluarga. Jadi orang kalau meninggal langsung KTP KK-nya bisa dikerjakan, bagus. Ini contoh. Nah, ini dulu waktu zaman saya masih bupati, contoh jemput bola rawat warga. Ini masuk top 45. Jadi ada 45 puskesmas, ada 4.804 warga miskin Pak Gubernur yang kita kunjungi rutin untuk menjemput bola rawat warga, dan para bupati wali kota bisa kerjakan. Ini contoh. Next. Nah, ini Pak Gubernur contohnya pakai tandu gini Pak Gubernur. Ini di kampung-kampung. Karena tidak bisa pakai mobil, maka jemput orang berobat sendiri. Ini contoh. Intan Anggun, pinjam tanpa bunga tanpa agunan. Ini contoh inovasi juga. Sampah beruang, bagaimana sulam sampah menjadi uang. Next. Di sektor lingkungan hidup ada banyak inovasi. Next, ada juga siswa asuh sebaya, di mana anak yang kaya menyisihkan untuk yang miskin. Dan dari pengumpulan uang kalau di total 20 miliar rupiah dari siswa oleh siswa untuk siswa. Ini contoh, ini tinggal copy paste aja. Antar obat untuk warga miskin. Waktu itu kita kolaborasi dengan Gojek, sehingga orang miskin tidak perlu ngantri di rumah sakit, tidak perlu ngantri di puskesmas, tinggal antar dan seterusnya dan seterusnya. Next. Nah, ini contoh lagi pasar pelayanan publik. Jadi Bapak sekalian, di tengah pasar ada pelayanan publik. Ada 98, ada 100 dokumen. Ini yang ditinjau Presiden ini Pak Gubernur. Ini ruko di tengah pasar kami pakai. Nggak perlu megang-megang, tapi di dalamnya instrumennya canggih. Tinggal honor saja Bapak ahli, anak IT, lulusan SMK, SMA bisa jalan. Dan itu nanti bisa dicontoh lagi. Ada juga orang miskin, setiap hari kita kirim makanan, namanya rantan kasih. Awalnya dari APBD, tapi berikutnya yang gotong royong banyak, yang penting dana. Rantan kasih. Ada dari Kota Kupang, soda molek yang namanya dulu ya. Di mana soda molek ini merupakan komit pemerintah kelurahan Naikoten 2, Kota Kupang, Provinsi NTT, untuk menyediakan self dan full time public services, sistem pelayanan mandiri yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengembangkan pelayanan administrasi dan seterusnya. Saya kira ini bisa dilanjutkan.
Ini contoh di Kupang, saya kira ini juga bisa contoh. Kalau kami Pak Gubernur di desa ada namanya smart kampung, jadi ada mesin kayak gini nih, kayak mesin ATM. Jadi Pak Gubernur kalau orang kampung bawa KTP ditempelin langsung keluar, mau ngetik sendiri bisa. Mau ngurus apa? Ngurus apa? Nah, kalau kepala desanya tidak ada, langsung masuk ke HP-nya kepala desa. Misalnya kepala desa lagi rapat dengan gubernur, ada pelayan ini, dia langsung bisa tanda tangan elektronik. Ini di Banyuwangi. Artinya kalau di Banyuwangi aja bisa, di tempat lain pasti bisa. Kepala desa ini sudah sama, nggak ngerti IT. Nah, pelayanan berbasis desa ini bisa dikerjakan. Next, saya kira ini beberapa contoh. Nah, Bapak sekalian saya hormati, saya kira ini saya agak detail Pak Gubernur hari ini memberikan contoh-contoh supaya replikasi itu tidak gengsi. Nah, contoh apa saja yang mudah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Saya kira ini Bapak sekalian saya hormati yang bisa saya sampaikan. Pak Gubernur, harapan saya kota yang hebat ini, yang indah ini ke depan akan dilengkapi dengan keindahan pelayanan publiknya yang dilakukan oleh ASN. Saya dulu Pak Gubernur, ASN sekarang pakai masker ya, nomor 1 harus senyum. Kalau ada ASN tidak senyum, saya suruh catat namanya. Maka menjadi penting, kenapa? Kasih nama, ada maksudnya. Ini bukan soal pelengkap seragam loh, ada nama. Nama ini menjadi penting supaya kalau rakyat komplain langsung tinggal catat. Maka dulu saya waktu jadi bupati, ini sudah template semua. Supaya kalau mencatat tahu namanya ini Pak Eno, Pak Amin, Pak Umar, siapa yang nggak bagus pelayannya. Nah, jadi Pak Gubernur nanti kalau bisa suruh pakai nama semua. Sehingga kalau Pak Victor kan udah tahu semua, nggak perlu nama ini ya. Kira-kira. Oh, pakai semua. Teman-teman sekalian saya hormati, saya senang hari ini dan ke tempat ini. Setelah ini saya akan ke Belu ya, akan ke Belu meresmikan Mall Canopy. Tapi saya senang hari ini dapat jawaban dari Pak Gubernur bahwa ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi nanti semua kota-kota bisa membuat Mall Canopy. Kira-kira itu. Dan ini akan menjadi jawaban meskipun itu tidak menyelesaikan semua masalah. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi semangat dari teman-teman untuk meningkatkan pelayanan Indonesia. Saya kira Pak Gubernur, terima kasih. Minta sama maaf, selamat siang. Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan cenderamata. Untuk itu kami silakan Bapak Menteri dan Bapak Gubernur mengambil tempat di depan. Penyerahan cenderamata berupa plakat. Yang pertama dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Menteri. Selanjutnya dari Bapak Menteri kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin kami silakan staf ahli menteri. Sekali lagi, 1, 2, 3.